Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dengan Awan Chai, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita live Instagram teman-teman gratis ya di channel Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam teman-teman ya. Dan seperti biasa teman-teman sebelum memulai, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar ya, kalau ada yang pertanyaan ya. Sebelum memulai, gua perlu disclaimer dahulu teman-teman ya, seperti biasa bahwa semua yang gue sampaikan di video ini ataupun di seluruh universe-nya Pajak Smart adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya juga, dan belum tentu sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah ya guys ya. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua teman-teman ya. Teman-teman semua, Anda tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu teman-teman ya. Karena masing-masing orang kan punya kasus yang berbeda-beda ya guys. Nah, mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP ya, bukan ke AR ya. AR sudah tidak ada fungsi untuk konsultasi lagi ya. Ke penyuluh di KPP apabila Anda mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda gitu teman-teman ya. Nah, awalnya tersedia secara gratis teman-teman seperti biasa secara langsung ya di live Instagram Pajak Smart teman-teman ya. Nah, setiap hari Senin jam 8 malam. Nah, kita mau promo dulu teman-teman ya. Kita mau promo dulu nih. Bagi teman-teman yang mungkin ada di sini yang calon konsultan pajak ya. Mungkin dulu calon konsultan pajak atau lu konsultan pajak yang sudah aktif atau lu mantan konsultan pajak yang sudah bangkrut atau apa gitu. Atau lu petugas pajak, atau lu mahasiswa atau karyawan yang ingin berbisnis, sukses berbisnis di perpajakan dan akuntansi ya, hingga mencapai omset 1 miliar per tahun contohnya ya. Saya membuka kelas baru teman-teman, program konsultan pajak pinter namanya. Di pelatihan PKPP ini, teman-teman akan belajar mengembangkan bisnis perpajakan akuntansi Anda hingga menjadi miliarder di era digital ini dalam waktu kurang dari 2 tahun saja. Dengan pelatihan intensif step by step dan live coaching online langsung dengan saya. Nah, teman-teman akan tergabung dalam komunitas eksklusif PKPP, terdapat video pembelajaran step by step untuk Anda teman-teman ya. Dan yang paling penting kita akan berjumpa langsung via live coaching interaktif setiap hari Sabtu guys. Oke? Oke guys, manfaatkan masa promo yang 85% atau lebih di bulan ini ya. Silakan daftar di website www.programkpp.com ya untuk bergabung sana guys ya. www.programkpp.com guys. Oke. Kalau ada pertanyaan teman-teman silakan disampaikan di bagian komentar atau komen ya teman-teman ya. Mudah-mudahan saya bisa jawab teman-teman ya. Oke, pertama dari Bapak Ari Budiarta. Halo kawan, halo Pak Ari, halo teman-teman semua, malam Pak Ari dan teman-teman. Kemudian dari Ibu Herlina Fu, jika PT terhutang pajak, apakah pajak berhak menyita aset pemegang saham untuk pelunasan hutang pajak tersebut? Nah, ini video yang saya pertama hari ini ya, video hari ini barusan saya terbitkan tadi siang ya. Jawaban gue adalah tidak. Ini pendapat pribadi ya, Pak Ibu Herlina. Jadi gini, di Undang-Undang PT disebutkan bahwa harta pribadi direktur itu tidak boleh diganggu-gugat dalam rangka pelunasan hutang terhadap hutang si PT gitu ya. Tetapi di Undang-Undang KUP, di Undang-Undang Pajak disebutkan bahwa para pemegang saham adalah orang yang turut terlibat. Artinya nyata-nyata dia terlibat di dalam pengelolaan perusahaan yang menyebabkan negara rugi gitu. Oleh karena itu, negara boleh nih mengambil harta pribadi atau aset pribadi dari si pemegang saham dalam rangka untuk melunasi hutang pajaknya. Itu menurut Undang-Undang Pajak gitu ya. Jadi ini bentrok nih. Undang-Undang PT dan Undang-Undang KUP itu bentrok, tetapi faktanya teman-teman, faktanya sampai hari ini tidak ada kejadian yang gue alami ya, yang gue alami secara langsung di klien-klien gue tidak ada harta pribadi disita dalam rangka untuk melunasi hutang pajak gitu. Walaupun teman-teman ada yang ngomong ada kejadian gitu. Ada teman-teman yang bilang ada kejadian, tetapi begitu gue minta buktinya atau ada beritanya atau ada detailnya tidak dapat gitu ya. Jadi gue masih berpendapat seharusnya tidak gitu, seharusnya tidak. Kenapa? Secara logika gini loh, secara logika aja, gue direktur nih, gue pemegang saham nih, gue membuat PT nih kan gue menyumbangkan uang modal dong. Gue udah kerja keras, gue membiayai karyawan dan sebagainya. Tiba-tiba kena masalah pajak, masa harta pribadi gue mau diseret gitu. Logikanya nggak masuk gitu loh. Prinsip keadilannya tidak masuk gitu ya. Itu pendapat pribadi saya. Tetapi kalau pajak jelas-jelas bisa membuktikan bahwa si orang pribadi, si direktur ini mengambil uang si PT untuk kepentingan pribadi dia dalam rangka supaya PT nggak bisa bayar pajak, nah itu baru boleh menurut gue ya.
Jadi kalau contohnya nih, direktur udah tahu nih bahwa PT ini bakalan kena masalah pajak. Dia ambil tuh semua aset-asetnya untuk pribadi dia. Dia balik nama tuh mobil, bangunan, tanah, dia balik nama dulu ke pribadi dia dengan harapan nanti ketika pajak nagih, sudah nggak ada barang gitu. Nah itu nggak boleh. Menurut gua yang seperti ini nih perilaku yang tidak tepat. Yang seperti ini kalau terbukti maka boleh tuh uang pribadi dia diambil. Karena itu bukan uang pribadi dia, itu uang PT gitu. Itu adalah aset PT yang sudah dia gelapkan untuk pribadi dia dalam rangka untuk menghindari pembayaran pajak. Nah, itu pendapat pribadi gua. Tetapi kalau direktur yang orang biasa saja, kerja normal-normal saja, gaji juga biasa-biasa saja, tiba-tiba kena masalah pajak. Ya menurut gua sih tidak pantas ya harta pribadi dia disita gitu. Padahal kan harta pribadi ini sudah dia dapatkan jauh sebelum dia kerja gitu loh. Atau sebelum dia bikin PT ini sudah ada harta itu. Ya nggak logis dong kalau harta itu sampai disita untuk pembayaran pajak untuk sehubungan dengan PT ini gitu loh. Karena perolehan harta tersebut tidak berhubungan dengan usaha PT ini gitu loh. Kecuali perolehannya jelas-jelas berhubungan dengan PT ini. Nah, itu masih bisa diperdebatkan lah. Tetapi faktanya sampai hari ini tidak ada. Yang gue lihat langsung, klien gue apalagi langsung tidak ada ya, yang betul-betul aset pribadi disita dalam rangka pembayaran hutang pajak gitu. Walaupun teman-teman ada yang bilang pernah kejadian. Cuman ketika gue minta detailnya, nggak ada detailnya gitu ya. Oke, terima kasih Bu Helena. Tenang aja Bu, tetap perjuangkan bikin PT-nya jalan terus gitu ya, semangat. Bapak Henry Awan 23, kok mau tanya, PMK yang baru, PMK 66, apakah JKK, JKM tidak masuk dalam perhitungan PPh 21 atau hanya membahas mengenai natura saja? Setahu saya JKK, JKM tidak berurusan dengan PMK 66, Pak, setahu saya. JKK atau JKM memang tidak masuk dalam perhitungan PPh 21 karena itu tanggungan dari si perusahaan, gitu. Karena itu ditanggung dari perusahaan, dan itu setahu saya bukan masuk ke objek natura sih. Jadi PMK 66 memang nggak menyangkut mengenai itu. Setahu saya begitu sih, Pak. PMK 66 itu mengenai natura. Natura itu adalah fasilitas yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawannya, gitu. Kalau JKK, JKM itu memang wajib bukan fasilitas itu, gitu ya. Nah, semoga terbantu Pak Hendrik. Ibu Desi Apriani 47. Malam Bu Desi. Mau tanya, saya ada ekspor kelapa sawit, itu kena PPh 22 nggak ya? Nah, saya nggak yakin nih Bu, mesti cek ke bea cukainya ya, kena apa enggak ya? Kemungkinan sih ada PPh-nya ya, cuman nggak yakin saya, apakah PPh 22 atau PPh lainnya, apakah final atau tidak final, saya nggak yakin. Mohon maaf nih Bu, mesti cek lagi karena itu betul sudah sangat eksklusif detail mengenai jenis barangnya ya, kelapa sawit. Coba cek langsung ke KPP atau ke bea cukainya Bu, biar pasti ya Bu. Semoga terbantu Bu Desi. Bapak Eka Putra 29, tanya Pak, jika PT bayar sewa 200 juta kepada penyewa kantor untuk 5 tahun dan langsung dibayar, apa boleh potong PPh finalnya saat tiap tahun dibebankan? Tidak Pak, tidak ya. Jadi saat terhutangnya PPh final sewa adalah saat pembayaran. Udah, gitu ya. Jadi bulan depannya sebelum tanggal 10 sudah harus bayar ke negara. Gitu. Nggak fair dong, kita sudah dapat manfaat uangnya, tetapi negara belum dapat manfaat pajaknya. Nggak fair dong, gitu. Masalah pembebanan kan itu hanyalah masalah prinsip akunting saja, gitu. Sedangkan uangnya, kemampuan ekonomisnya sudah kita dapatkan. Uangnya sudah kita dapatkan. Jadi sudah sewajarnya pajak sudah dapat bagiannya. Gitu Pak. Jadi potong langsung Pak ya di awal, bukan menunggu tiap tahun. Semua teman tuh Pak Eka. Bapak Fen 272, malam Pak Fen. Untuk mengurus SKB PPh 22, syaratnya apa saja ya? Dan bagaimana cara urusnya? Ibu mesti datang ke KPP ya. Dan sama surat keterangan daerah terpencil, bagaimana cara urusnya kok? Fungsinya untuk apa sih? Oke, yang pertama adalah Ibu mesti datang ke KPP untuk minta syarat-syaratnya. Karena kadang-kadang hal-hal seperti ini nih, masing-masing KPP itu beda-beda syaratnya, gitu. Masing-masing KPP itu beda syarat. Ada yang minta invoice-nya, ada yang minta kontrak kerjasamanya, ada yang minta nama vendor dan sebagainya. Jadi macam-macam nih KPP. Tetapi yang pasti adalah Ibu mesti bisa menjelaskan kenapa mau minta SKB. Dasarnya apa? Apakah penjualannya final? Apakah Ibu sudah dapat suket PP 55 atau apa? Dasar aturannya apa yang Ibu mau pakai supaya dapat dibebaskan dari PPh 22. Oke. Yang kedua mengenai surat keterangan daerah terpencil, mungkin ini dalam rangka untuk masalah natura kali ya. Jadi supaya tempat tinggalnya, penginapannya itu bisa dibiayakan secara perusahaan, secara beban dan tidak kena PPh 21. Mungkin gara-gara itu ya.
Supaya pasti coba tanya ke KPP-nya, Bu. Dan tanya ke perusahaannya. Perusahaannya tuh minta itu buat apa? Tanya ke perusahaannya, Bu, dalam rangka apa dia minta itu. Nah, saya mengatakan itu, Bu Fen. Ibu Presilia, mau tanya dong kok, SP3 D2 DK itu apa ya kok? Karena kemarin kan perusahaan terima SP2 DK ya. Saya minta berita acara, tapi katanya akan terbit SP3 D2 DK untuk perusahaan. Ya ini saya juga baru dengar sebenarnya teman-teman ya. Tetapi hari ini saya baru dengar juga dari teman yang bilang seperti itu. Jadi dulu itu kan ketika kita ketemu dengan AR, dalam rangka membahas SP2 DK, kan diterbitkan BA kan, diterbitkan berita acara atau berita acara BAP gitu kan. Berita acara itu adalah untuk menjelaskan kegiatan pertemuan tersebut apa gitu kan. Nah, kemudian kan di closing. Nah, di closing dalam AR itu, dalam sistem AR namanya kan LH2DK ya kalau nggak salah, LHP2DK ya, laporan hasil penelitian gitu kan. Nah, ternyata LH ini adalah internalnya DJP, kita nggak dapat. Nah, yang kita dapat tuh ini. Ini kita dapat nih, SP2D2DK ini. Nah, saya juga belum pernah lihat barang ini seperti apa bentuknya, isinya apa, juga saya belum pernah lihat sih. Tetapi ya mungkin ya sama aja seperti BA ya. Jadi semacam closingan SP2DK, semacam kesimpulan dari hasil penelitian atas SP2DK. Semacam seperti itulah saya rasa, Bu. Nah, tunggu aja nanti gimana bentuknya. Gitu ya. Nah, semoga teman-teman Bu Presilia. Bapak Henry Awan 23. Kok mau tanya jurnal? Misalnya kita lupa mencatat utang PPh 23 dan PPh 23 kita catat hutang vendor dan dibayarkan full ke vendor. Lalu vendor nggak mau ditagih. Oke, terus gimana Pak? Nah, terpotong tadi Pak. Jadi kalau Bapak sudah terlanjur catat sebagai hutang vendor, cara pertama adalah hutang vendor terus sudah dibayar full. Kalau bayar full, berarti kan hutang sudah lunas nih. Hutang sudah lunas, tetapi kan Bapak belum potong PPh 23 gitu ceritanya ya. Nah, kalau belum potong PPh 23, ya udah kita bikin jurnal baru namanya beban. Beban PPh 23 pada hutang PPh 23. Kita munculkan bebannya. Munculkan beban PPh 23. Gitu, Pak. Nanti dikoreksi fiskal ya, ingat ya, ketika di SP tahunan kita mesti koreksi fiskal. Gitu, Pak. Saya mengatakan itu Pak Henry. Lanjut, Ibu S. Herawati 123. Kok mau tanya, jika ayah UMKM dan usaha toko dan sekarang mau pensiun, toko mau diserahkan kepada anaknya. Bagaimana perpajakan untuk ayah dan anaknya jika anaknya belum punya MPWP? Terima kasih ya. Oke, gampang Bu, gampang. Jadi Ibu Herawati, tentukan tanggalnya. Mulai tanggal kapan ini mau diserahkan kepada anak. Oke, contohlah tanggal 1 Oktober gitu ya. Mulai 1 Oktober, usaha ini adalah usaha milik anak. Oke, gitu ya. Nah, maka si bapaknya cukup bayar PPh 0,5% finalnya itu sampai masa Desember saja. Masa Oktober, dia nggak usah bayar lagi sampai seterusnya. Oke, dia tidak perlu bikin surat ke KPP, nggak perlu ngomong ke AR, nggak perlu apa-apa. Langsung berhenti saja bayar pajak, nanti dia tinggal lapor di SPT tahunan kan, bahwa omset Oktober 0, November 0, Desember 0 gitu kan. Nah, untuk anaknya, bikinlah MPP sekarang, gitu ya. Bikin MPP sekarang, dan dia mulai bayar pajak nanti mulai masa Oktober, gitu ya. Masa Oktober yang akan dia bayarkan di bulan November nanti. Oke, orang pribadi UMKM ingat ya, ada yang namanya fasilitas 500 juta tidak kena pajak. Jadi omset si anak ini dari 0 sampai 500 juta tidak kena pajak. Gitu, Bu. Dia baru bayar pajak setelah melewati 500 juta. Gitu, Bu Hera. Gampang kan? Jadi si bapaknya tinggal stop aja, si anak bikin MPP dan mulai bayar pajak. Beres deh. Nah, saya mengatakan itu Bu Herawati. Bapak Gus 79, malam ko. Ya Pak Gus, bagaimana Pak Gus? Bapak Henry Awan 23, kau mau tanya, apakah biaya pengobatan seperti PCR, antigen, masuk ke tunjangan pegawai dan masuk perhitungan PPh 21? Kalau di PMK 66 nih Pak ya, di PMK 66 disebutkan, kalau ini biaya kesehatan sehubungan dengan pekerjaan, maka ini adalah natura yang tidak kena PPh 21 dan boleh dibebankan di perusahaan. Oke, boleh dibebankan sebagai natura dan tidak terkena PPh 21 ya. Kalau ini pengobatan sehubungan dengan pekerjaan. Contoh, dia lagi kerja kesenggol sama mesin, luka gitu atau sakit gitu, maka bisa gitu ya. Tetapi kalau pengobatan ini tidak dalam rangka pekerjaan, contohnya tiba-tiba
tiba-tiba dia sakit usus buntu gitu ya. Usus buntu, ini apakah berhubungan dengan perusahaan atau nggak ada hubungan dengan perusahaan? Nah, ini ribet nih, ini agak ribet ya. Kalau menurut saya sih, kalau memang dia tidak makan di kantor, ya mungkin nggak ada hubungan dengan perusahaan. Jadi itu akan jadi natura yang menjadi objek PPh 21, gitu Pak. Jadi kita mesti kuat nih argumennya. Kalau kita maunya ini tidak kena PPh 21, kita mesti kuat argumen bahwa sakitnya dia itu memang berhubungan dengan usaha, memang berhubungan dengan kerjaannya dia, gitu. Tetapi kalau orang pajak bisa membuktikan bahwa sakitnya itu tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dia, maka ini akan menjadi objek PPh 21. Gitu, Pak. Nah, semoga terbantu Pak Henry. Oke, lanjut teman-teman ke Pak Henry Awan lagi. Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan ada sewa kantin. Kena final nggak ya? Kalau misal nggak lapor gimana kok? Jawabannya final, Pak. Jadi dia punya lahan gitu kan? Dia punya lahan, disewakan, nanti kantin itu yang bekerja gitu kan? Nah, menurut saya sih itu adalah sewa biasa saja dan kena PPh 10%. Gitu, Pak. Beres kan PPh final. Nah, kalau nggak lapor gimana? Kalau nggak lapor, ya salah gitu. Nanti kalau ketahuan disuruh bayar gitu sih, plus denda gitu ya. Jadi kita mesti biasakanlah bayar teman-teman ya. Kita biasakanlah kalau memang ada penghasilan, kita mesti hitung pajaknya, kita bayar pajaknya. Dan masih ada 50% kan? Dia masih dapat 50%, ya 10% buat negara, ya fair dong, bolehlah. Gitu ya. Semua bantu Pak Henry. Bapak Henry Awan. Tadi sama ya. Yayasan bergerak di bidang pendidikan ada sewa kantin. Apa kena PPh final? Jawabannya iya ya, PPh final 10%. Kalau misal kena dan mereka nggak mau lapor gimana kok? Mereka itu siapa Pak? Mereka itu si yayasan atau si penyewa? Oke? Kalau si penyewa kita nggak peduli gitu ya. Yang penting kita sebagai pemilik tempat itu membayarkan 10% selesai. Gitu. Kita mesti lapor karena ini penghasilan kita nih. Yang mesti lapor adalah kita sebagai pemilik penghasilan gitu ya. Si yayasan mesti lapor gitu. Nah, masalah si pribadi itu nggak lapor itu urusan dia, nggak masalah gitu. Tapi kita sebagai penyewa, kita mesti bayar 10%. Kita transfer ke kita mesti bayar sendiri ya. Kita bayar sendiri 10%. Gitu sih. Nah, kalau yayasan yang tidak mau lapor, itu salah. Gitu ya, salah. Si yayasan ini salah. Dia mesti punya konsultan pajak tuh kalau begitu ya, biar dia sadar. Gitu, Pak. Semangat bantu Pak Hendri. Oke. Ibu Ling Jakarta 2018. Malam Pak Wan, malam Bu Ling. Maaf mau tanya, Cortex System itu apa ya? Terima kasih. Jadi Cortex System adalah sebuah proyek besar yang nilai triliunan mungkin ya, yang sedang dibangun oleh Kementerian Keuangan bersama Ditjen Pajak. Nanti ke depan itu untuk mempermudah kita, Yang pertama, semuanya serba online, itu satu nih. Kita kan nggak mau lagi repot-repot ke kantor pajak ya, semua serba online. Semua data pajak kita akan terstruktur di dalam online kita, gitu. Kayak sekarang nih, kita mau minta SPT kita agak repot, kita mau minta laporan-laporan kemarin agak repot, kita mau cek e-billing, mau cek kita sudah bayar pajak apa aja, juga repot gitu kan. Nah, ke depan semua akan tersinkronisasi dalam satu sistem DJP online itu. Itu satu. Yang kedua, mempermudah proses pengawasan. Jadi ke depannya tuh kalau ada surat pajak, nggak usah kirim surat lagi, langsung muncul di DJP online kita. Gitu ya, muncul di DJP online kita, kalau surat ini belum diproses, lu nggak bisa proses, nggak bisa lanjut usaha, contohnya gitu. Kemudian, apa lagi ya? Ya itulah dia. Ke depan katanya sih SPT pajak itu akan dibantu isi oleh SPT, oleh DJP ya, oleh pajak. Tentu saja isinya itu tidak lengkap semua, tetapi data-data yang sudah jelas seperti bukti potong itu akan otomatis masuk ke dalam e-form kita supaya lebih terbantu wajib pajaknya. Gitu sih, Bu. Intinya sih ini hal yang bagus, Kita tunggulah. Katanya sih bulan Mei 2024 mau dipraktekkan. Kita tunggu ya. Semoga teman-teman Bu Link. Cortex System. Bapak Fransen Silalahi. Malam Bang, malam Pak Frans. Kalau pembayaran BPJS belum ada, karena perusahaan masih baru dan baru daftar di BPJS. Apakah perhitungan BPJS Kesehatan dimasukkan ke perhitungan? Oh tidak Pak, kalau memang dia belum ada ya jangan dimasukin ke perhitungan. Gitu Pak ya. Kalau dia sudah ada, barulah masuk ke perhitungan. Kalau dia belum ada ya nggak dimasukin dong. Gitu sih Pak. Nah, semoga bantu Pak Frans. Bapak Manuel Budi Jono. Malam Pak Wan, malam Pak Manuel.
Rencana beli mobil untuk menghindari progresif, oke. Bila saya atasnamakan PT, apakah boleh? Jawaban saya boleh-boleh saja. Dan apakah bisa PPN-nya dikreditkan? Nah, jawaban saya boleh dikreditkan sepanjang Bapak bisa buktikan bahwa beli mobil ini memang untuk kegiatan usaha, oke. Contoh Bapak beli mobil Avanza, memang untuk antar-antar barang, antar-antar, pegawai dan sebagainya, itu boleh dikreditkan, gitu Pak ya. Tetapi kalau mobilnya mobil mewah, atau mobil yang tidak ada hubungan dengan usaha, kemudian dibawa di rumah juga, ditaruh di rumah, bawa pulang gitu ya. Ngomong ke AR dulu deh Pak, ngomong ke AR. Ada kemungkinan ini jangan dikreditkan aja. Kalau Bapak tidak kreditkan, jadikan jadi biaya, masukkan sebagai aset, itu lebih aman. Gitu sih Pak. Tetapi kalau Bapak masih berniat untuk mengkreditkan, ya boleh-boleh aja. Cuman tahu resiko ya. Kalau suatu hari orang pemeriksa bilang, ini nggak ada hubungan dengan usaha nih mobil ini, maka akan dikoreksi fiskal. Penyusutannya dan termasuk si PPN masukannya. Gitu sih, Pak. Jadi sebenarnya sih gini, teman-teman. Kita udah terbantu nih, udah nggak kena pajak progresif, jangan greedy, jangan minta lagi, gitu loh. Jangan minta lagi PPN yang mau dikreditkan, penyusutannya mau disusutkan, gitu loh. Jangan minta lagi, gitu loh. Kalau bisa, kita udah kebantu dengan tidak kena pajak progresif, udah bagus. Gitu sih. Mengenai penyusutan, kalau emang ini untuk direktur, ya kita masukin ke PPh 21, gitu kan. Nah, mengenai PPN masukan, kalau emang ini nggak ada hubungan usaha, ya udah jangan dikreditkan, gitu. Kira-kira gitu, Pak. Semua terbantu, Pak Manuel. Bapak Karunia Jaya Masentra. Malam kawan, malam Pak Karunia. Sehat-sehat selalu kok, sama-sama. Kalau WNI kerja di US, dapat gaji di sana, dan sudah dipotong pajak US. Lalu transfer sebagian ke rekening bank saya di sini. Bagaimana ya kok dampak pajak untuk saya? Oke, yang pertama adalah Bapak mesti bikin satu surat yang namanya surat SPLN. Oke, apa itu surat SPLN? Bapak mungkin boleh cari ke konsultan pajak atau penyuluh atau ke DJP gitu ya. Jadi ini adalah sebuah surat sakti di mana kalau Bapak pegang surat ini, maka Bapak itu tidak lagi kena pajak di Indonesia. Oke, Bapak cukup kena pajak di luar negeri aja. Nanti semua harta Bapak tinggal dilaporkan saja di SPT tahunan Bapak. Gitu Pak ya, gampang ya. Jadi surat sakti ini bisa Bapak dapatkan, namanya surat SPLN. Oke, surat subjek pajak luar negeri. Nah, SPLN ini kalau Bapak punya, maka Bapak tidak usah bayar pajak di Indonesia, cukup melaporkan hartanya saja. Gitu Pak ya. Kalau tidak ada SPLN, kalau tidak ada surat SPLN, maka Bapak dianggap orang biasa. Dianggap orang biasa seperti dalam negeri ini, maka seluruh penghasilan Bapak di seluruh dunia akan digabungkan, kemudian dihitung pajaknya pakai tarif di Indonesia. Nah, nanti pajak yang sudah dipotong di luar negeri tinggal dikurangkan. Gitu, Pak. Kalau ada kekurangan, Bapak bayar. Kalau enggak, ya sudah. Berarti Bapak nggak usah bayar pajak. Gitu sih, Pak. Nah, paling penting sih Bapak mesti urus tuh, surat SPLN itu wajib. Nah, semoga terbantu Pak Karunia. Bapak Fransen Silalahi. Malam Bang, kalau pembayaran BPJS, oh tadi sudah ya? Tadi sudah ya? Masih beda ya? Perusahaan masih baru dan baru daftar setelah 3 bulan gajian. Apakah perhitungan PP21 atas BPJS tetap dimasukkan? Jawabannya tidak perlu untuk yang memang tidak ada BPJS-nya, Pak. Hanya untuk di bulan-bulan yang ada BPJS saja yang Bapak perlu hitung. Gitu, Pak ya. Makasih Pak Fran, sama teman-teman tuh. Lanjut, Bapak Mei 2107. Malam kok, malam Pak Mei. WPOP PKP mau hibah persediaan ke anak yang seperti SPT-nya belum PKP. Karena WPOP itu tidak meneruskan usahanya lagi dan sisa persediaan mau dihibahkan ke anak. Apa hibah ini kena PPN kok? Saya ragu-ragu nih Pak. Feeling-feeling saya sih kena PPN ya. Feeling-feeling saya sih kena PPN Pak. Karena ini terjadi penyerahan. Gitu ya, terjadi penyerahan. Jadi hibah itu kan tidak kena PPh, tetapi tidak disebutkan nggak kena PPN, gitu ya. Jadi hibah itu tidak kena PPh gara-gara dari orang tua ke anak, ya kan? Tetapi dalam hal PKP telah terjadi penyerahan, gitu. Karena telah terjadi penyerahan, maka ini adalah objek PPN. Sepemahaman saya begitu, Pak. Sepemahaman saya begitu ya. Jadi solusinya gimana? Solusinya adalah cabut dulu PKP-nya. Cabut dulu PKP-nya, baru bisa dia hibahkan ke anaknya. Gitu sih. Setelah PKP dicabut ya. Tetapi cabut PKP akan ada pemeriksaannya Pak, masih ingat itu. Itu doang sih. Nah, teman-teman tuh Pak Mei. Bapak Arifin, 720202. Malam kawan, malam Pak Arifin. Saya pribadi beli kendaraan 320 juta.
dan saya serahkan KTP dan NPWP. Kenapa di faktur pajak DPP 270 dan PPN 29700, total 299.700? Kenapa selisih jauh? Ini SPT nanti gimana? Oke, ini terjadi gara-gara biaya-biaya lain, Pak. Ada biaya pengurusan STNK, biaya pengurusan BPKB, biaya provisi dan sebagainya lah. Itu sih, Pak. Nah, menurut saya, Pak, masukin 320. Menurut saya masukin 320, kenapa? Karena itu uang yang kita keluarkan, gitu. Jadi kita mesti lapor sebuah harta itu berdasarkan uang yang kita keluarkan, bukan berdasarkan dokumen sebenarnya, gitu sih. Kenapa begitu? Karena nanti akan cocok dengan rekening kita berkurangnya berapa, gitu kan? Rekening kita berkurang 320, maka harta pun masuk 320, maka cocok balance, gitu. Tetapi kalau rekening berkurang 320, sedangkan harta cuma masuk 299, maka kan ada selisih di situ, nggak cocok jadinya. Gitu, Pak. Jadi kenaikan harta atau perubahan harta harus cocok dengan harta yang baru ini. Harus cocok gitu, Pak. Jadi menurut saya lebih condong nilai dengan uang yang betul-betul keluar. Gitu, Pak. Nah, semangat bantu Pak Arifin. Bapak Andre Jaswanda, mau tanya kok, PPN KMS kalau yang bangun dari duit yang punya, bukan duitnya PT, apa mesti kita bayar PPN KMS-nya? Setahu saya tetap dibayar, Pak. Tetap dibayar sih, nggak ada hubungan dengan PT atau bukan duitnya PT, tetapi sepanjang dia memenuhi kriteria, artinya dia melebihi 200 meter persegi, maka menjadi objek PPN. Setahu saya sih begitu, Pak Andre. Semoga teman-teman Pak Andre. Ibu Krestini, malam Pak, malam Bu Kres. Jika pemerintah tidak bisa menyita aset pribadi direktur, tetapi PT nggak bisa bayar tagihan pajak dan tidak memiliki aset, tindakan apa yang dilakukan oleh petugas pajak? Jadi petugas pajak itu akan selalu berusaha untuk memulihkan kerugian negara. Oke, bagaimana caranya? Tentu saja dia usahakan. Dia akan usahakan menyita lagi aset yang lain. Dia akan berusaha kirim surat ke bank, mau ditanyain PT ini masih ada harta lagi nggak? Dia kirim surat ke kurator, kirim surat ke mana-mana, ke pengadilan dan sebagainya, untuk mencari tahu PT ini masih ada harta apa lagi. Begitu dia ketemu, maka dia minta pengadilan untuk mensita barang tersebut. Gitu sih, Pak. Nah, Ibu ya. Nah, mengenai harta pribadi gimana? Ini setahu saya sampai hari ini saya masih berpendapat tidak masalah, gitu ya. Kalau Ibu ragu-ragu, maka Ibu datang ke notaris. Datang ke notaris, ganti pemegang sahamnya, atau ditutup PT-nya, atau dihilangkan pemegang sahamnya, gitu ya. Gitu sih, paling begitu. Kalau mau aman ya. Jadi datang ke notaris, ganti pemegang sahamnya, atau pindahkan kepemilikan sahamnya. Gitu sih, paling gitu. Tetapi saya rasa sih cukup aman lah. Sejauh ini masih cukup aman sih. Harta pribadi belum pernah disentuh oleh DJP dalam rangka tagihan pajak ke perusahaan. Setahu saya sih gitu ya. Kalau emang sampai disita pribadinya, Ibu boleh protes dan boleh tuntut ke pengadilan ya. Karena Ibu boleh berpendapat, kan harta ini gue sudah dapatkan jauh sebelum gue punya PT ini gitu. Seharusnya nggak kena dong gitu. Hartanya kan diperoleh tidak dalam rangka kegiatan usahanya si PT ini gitu. Nggak fair dong kalau sampai harta pribadi saya disita. Gitu sih. Lagi pula ada undang-undang PT ya. Ada undang-undang PT dibilang bahwa harta pribadi tidak bisa dipakai untuk membayar hutangnya perusahaan. Gitu, Bu. Ya, semoga teman tuh Bu Krestini. Bapak Fransen Silalahi. Malam Bang, kalau pembayaran BPJS Kesehatan, yang tadi itu ya, yang tadi itu Pak ya. Nah, jawabannya tidak Pak, tidak perlu dimasukkan kalau memang dia tidak ada BPJS di bulan tersebut, gitu. Bapak hanya perlu hitung BPJS 1 itu atas BPJS-nya kalau memang di bulan tersebut ada, gitu Pak Frans ya. Saya mau teman tuh Pak Frans. Bapak Andri Widianto, malam kok, malam Pak Andri. Jika kita lupa potong PPh sewa, apakah penyewa bisa setor bayar sendiri? Lalu dari pihak kami gimana ya kok? Karena kalau PPh sewa ingin dibebankan agak besar. Jawabannya adalah minta kembalikan uang tersebut dari si pemilik bangunan gitu Pak ya. Minta dia kembalikan, kemudian Bapak bayar dan Bapak bikin bukti potongnya. Itu cara pertama. Cara kedua adalah biarkan si pemilik yang bayar sendiri, tetapi pakai MPWP kita ya. Pakai MPWP kita selaku PT atau CV. Nah, atau Bapak bikin e-billing. Atau Bapak bikin e-billing saja, kasih ke dia e-billingnya, suruh dia bayarin. Gitu. Nanti Bapak bikin bukti potongnya, dan Bapak yang lapor. Gitu Pak ya. Karena kewajiban membayar dan memotong dan melaporkan ada di kita nih, sebagai PT penyewa. Sebagai perusahaan penyewa. Gitu Pak ya. Kalau kita lupa potong, ya kita minta uangnya dikembalikan,
atau kita bikinin e-billing suruh dia bayarin. Nanti kita yang lapor dan bikin bukti potongnya. Gitu Pak Andri. Semoga teman tuh Pak Andri. Ibu Herawati, makasih kawan, sehat selalu. Sama-sama Bu Hera, sama-sama, sehat selalu. Ibu Yeni Kosasi 81. Malam Bu Yeni. Kalau kita beli rumah atas nama anak dengan hibah uang tunai dari orang tua, perlu akte hibah notaris atau cukup surat hibah biasa dari orang tua saja? SPT ortu bisa diteliti nggak ya gara-gara hibah? Jawaban saya adalah tidak wajib ke notaris, Bu. Nah, kalau uangnya miliaran, nilai terlalu besar, sebaiknya dinotariskan supaya aman, supaya lebih aman gitu ya. Tetapi surat notaris, akte notaris bukanlah tanda sah atau tidak sah, enggak ya. Yang penting sudah ditandatangani kedua belah pihak, maka itu sudah sah. Oke? Kemudian apakah SPT ortu akan diteliti gara-gara hibah? Jawabannya iya ya. Kalau saya AR nih, lihat anaknya tiba-tiba punya rumah, dia bilang ini hibah dari orang tua, pastilah saya akan minta SPT orang tuanya. Pasti saya lihat. Gitu Pak, sudah pasti Bu ya. Jadi nggak usah khawatir, Ibu kasih tahu aja apa adanya kepada AR. Kalau nanti diteliti ya oleh AR. Ya nggak apa-apa tuh, memang ada faktanya, nggak ada masalah ya. Gitu ya. Saya mau coba tuh Bu Yani. Ibu Melia. Malam Bu Melia. Kalau pemeriksaan, tapi yang periksa pasif, karena sudah hampir 3 bulan saya kasih data belum respon apa-apa. Itu harus kita tanyakan, atau kita pasif saja, atau kita yang aktif tanyakan. Kalau saya sih, saya aktif Bu. Kalau saya sih, saya aktif ya. Karena kan saya dibayar oleh klien ya. Karena kan saya dibayar oleh klien untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi, kalau saya sih, saya aktif. Mungkin seminggu sekali saya tanyain gitu. Seminggu sekali saya tanya, Bu atau Pak, pemeriksa bagaimana? Sudah ada kesimpulan belum dari data kita? Atau ada data yang kurang nggak? Gitu sih. Kalau nggak ada data yang kurang, ya nggak apa-apa. Beres. Ya, tinggal kita tunggu aja hasilnya. Gitu sih Bu. Tetapi saya aktif sih. Ya. Semoga bantu Bu Melia. Ibu Lisa Monas 1183. Mau tanya dong, SP2DK jika sudah 3 bulan, apakah bisa gugur suratnya? Jawabannya tidak ya. Surat sudah dijawab ke KPP, makasih. Oke, jadi kan Ibu sudah menjawab suratnya ya. Nah, maka Ibu boleh minta ke AR, Bapak AR atau Ibu AR, saya sudah balas suratnya. Sudah terima belum? Kalau sudah terima, tolong dong kasih saya surat closingan SP2DK-nya. Oke, yang tadi itu loh yang di awal-awal, namanya apa ya? SP32DK deh kalau nggak salah. SP3H2DK apa deh istilahnya gitu. Nah, itu mintain ke AR-nya surat yang memberitahukan bahwa ini sudah di-closing Bapak AR gitu ya. SP3 apa gitu nama suratnya. Gitu. Jadi Ibu tenang nih, kita tenang, kita dapat surat dapat pegangan gitu kan. Nah, saya mau katakan tuh Bu Lisa. Bapak Fen 272. Kalau jasa pelayanan kesehatan dan pengelolaan klinik milik perusahaan di daerah terpencil, apakah terhutang PPh 23? Sebagai tambahan, jasa tersebut memberikan PK01. Setahu saya kena saja sih PPh 23. Kena aja seperti biasa ya, karena kan jasa ya. Jasa ke pelayanan kesehatan, kalau dia kasihnya ke perusahaan juga, maka ada kemungkinan dipotong PPh 23. Saya rasa biasa aja sih PPh 23. Nah, semangat itu Pak Fen. Bapak Arifin 720202. Malam Pak Arifin. Kami terima imbalan dari supplier dan saya non PKP pribadi. Kode objeknya 2110009. Jumlah penghasilan bruto 20 juta, DPP-nya 10 juta, kena tarif 5% 500.000. Gimana cara isi SPT nanti? Oke. Nanti Bapak isi di SPT tahunan, Bapak isi di lampiran 1 halaman 2 paling bawah. Oke, di orang pribadi ini ya, e-form 770 orang pribadi, lampiran 1 halaman 2 paling bawah, yang namanya penghasilan dalam negeri yang lainnya. Oke, Bapak masukkan di situ 20 juta. Udah. Nah, nanti berapa nilai pajaknya akan terhitung ke halaman induk. Oke, terhitung ke halaman induk berapa nilainya. Kalau ada kurang bayarnya, nanti kurang bayar itu akan diperhitungkan dengan yang ini, yang 500.000 ini yang sudah dipotong. Gitu. Nanti kalau memang ada kurang lagi tinggal dibayar. Oke. Nah, bukti potong ini Bapak laporkan di lampiran 2. Oke, di lampiran 2 kalau nggak salah ya, yang namanya bukti potong. Nah, di bukti potong itu Bapak input tuh bukti potong ini dari PT apa, tanggalnya berapa, nomor bukti potongnya berapa, nilai pajaknya berapa, 500.000 itu di Bapak masukkan. Gitu, Pak. Gampang kan? Tinggal isi penghasilannya di lampiran 1 halaman 2 dan isi bukti potong di lampiran 2. Nah, nanti otomatis langsung terhitung di induk.
Gitu Pak ya. Dan ingat ya SPT OP tidak boleh LB ya Pak. SPT tahunan tidak boleh LB. Jadi kalau dia LB, maka Bapak naikin lagi penghasilan lainnya sampai tidak LB. Gitu Pak. Nah, semoga teman-teman tuh Pak Arifin. Ibu Yeni 37475. Malam Pak Wan, malam Bu Yeni. Kalau pegawai tidak mau dipotong PPh 21 gimana? Pegawainya operator mesin. Gampang Bu, kita yang tanggung ya. Jadi kalau memang dia sudah gaji kecil ya, kasihan dipotong kan. Dia juga bilang tidak mau dipotong, sedangkan kita butuh jasa pegawai ini, ya udah kita yang tanggung ya. Namanya gross up. Ya, metode gross up. Kita tinggal gaji sekian, kita naikin sedikit gajinya, kemudian pajaknya itu kan dipotong tuh. Nah, sehingga dia kan dapat netnya segini gitu. Jadi kita tanggung ya, istilahnya gross up. Coba Ibu cek di Google juga banyak kok cara menghitung gross up PPh 21. Gampang kok. Nah, saya mau tahu tuh Bu Yeni. Sebentar, ada telepon. Oke. Ibu Yeremia Waluyo. Malam Pak Wan. Malam Bu. Bapak Yeremia. Mau tanya, kalau CV ajukan NE, apakah harus tetap lapor PPN? Untuk SPT tahunan apa juga tetap lapor? Oke. Pertama gini Pak, NE itu tidak akan berhasil kalau Bapak masih PKP. Oke, Bapak mesti cabut dulu PKP-nya, baru boleh NE. Oke, selama CV ini masih berstatus PKP, maka dia tetap akan perlu lapor PPN setiap bulan, walaupun isinya nihil. Oke, jadi langkah pertama adalah PPN-nya dicabut dahulu. Nah, akan ada pemeriksaan Pak ya, ingat ya, cabut PPN akan ada pemeriksaan, cabut PKP sudah berhasil, barulah dia ajukan NE. Oke, setelah NE-nya berhasil, dia sudah tidak perlu lapor, mau bulanan, mau tahunan, nggak usah lapor sama sekali lagi. Kalau NE-nya berhasil ya, diterima. Gitu Pak ya. Tetapi PKP harus cabut dulu. Kalau masih PKP, tidak mungkin bisa NE. Gitu Pak. Semoga teman-teman Pak Yeremia. Bapak Manuel Budiono. Pak, saya tertarik jadi konsultan pajak. Tapi bingung mulai dari mana, apa harus brevet? Kalau sudah brevet, apa langsung tinggal buka aja jasa konsultan? Caranya Bapak ikut kelas saya dulu Pak. Ikut kelas saya yang namanya programkpp.com Pak ya. Masuk ke website www.programkpp.com. Gitu Pak di sana. Biar belajar di sana Pak. Nah, semua terbantu Pak Manuel. Ibu Suryatik 1015. Malam kok mau tanya, malam Bu Suryati. Kok kalau di tempat kerja bukan karyawan CV, mendapatkan gaji dari prinsipal. Bukan karyawan CV, mendapatkan gaji dari prinsipal. Terus gajinya diklaim ke prinsipal. Apakah CV wajib mengeluarkan PPN atas gaji karyawan yang bukan karyawan CV? Bukan karyawan CV, dia bayar gitu kan? Berarti kan dia bayar kan? Kalau dia bayar, mestinya sih nggak ada PPN sih, Bu. Kan PPN kan atas penghasilan ya, bukan atas pembayaran. Gitu sih. Setahu saya sih gitu. Kayak ini biaya jadinya ya. Jadi ini kan jadi biaya, akan menjadi objek PPh, bukan PPN sih mestinya. PPN itu kan kalau kita buka invoice. Sedangkan ini kan enggak. Ini kan kita membayar ya. Setahu saya gitu, Bu. Nah, semoga teman-teman tuh, Bu Suryati. Ibu Suryatik. Terus kita wajib minta bukti potong atas PPh 23 tersebut? Iya, perlu minta bukti potong Bu ya. PPh 23 ataupun 21 ada bukti potongnya dan perlu diminta bukti potong. Oke Bu. Nah. Lanjut. Bapak Gunartiku. Malam kawan. Malam Pak Gunartiku. Bila bulan September tahun ini pensiun, laporannya tetap di akhir tahun pajak Maret 2024? Iya Pak, betul. Pensiun dilaporkan di formulir yang mana? Di lampiran 3 Pak ya. Lalu tahun depannya tetap lapor pajak lagi, tetap lapor pajak. Gitu Pak ya. Jadi Bapak kan pensiun, Bapak akan dapat yang namanya bukti potong pensiun ya kan? Pesangon istilahnya ya. Bukti potong pensiun atau pesangon itu adalah PPh final. Coba Bapak cek deh di bagian atasnya itu PPh final atau bukan. Kalau dia PPh final, Bapak laporkan di formulir 1770 di lampiran 3, bagian PPh final. Di situ ada yang namanya honorarium atau uang pesangon gitu deh. Nah, laporkan ke situ beres Pak. Gitu. Apakah tahun depan tetap lapor-lapor lagi? Jawabannya iya. Selama orang masih punya NPWP, maka dia tetap wajib lapor SPT tahunan setiap tahun. Gitu Pak. Nah, semoga terbantu Pak Gunartiku. Bapak Jaki Muammar, malam Min. Malam Pak. Ibu Suryati. Gua mau tanya lagi,
Kalau kita dapat bukti potong atas hadiah, apakah kita harus bikin faktur pajak atas PPh tersebut? Saya rasa nggak perlu, Bu. Kalau ini hadiah yang bukan kita yang minta, tapi tiba-tiba dia kasih ke kita, maka kita tidak perlu buka invoice, tidak perlu buka faktur pajak. Kita laporkan sebagai penghasilan lain-lain saja, gitu. Kita lapor sebagai penghasilan lain-lain, kemudian ada bukti potongnya, kita kreditkan PPh-nya, kan gitu. Nah, yang perlu PPN itu adalah terjadi penyerahan barang atau jasa, gitu. Kalau Ibu kasih jasa, maka Ibu perlu buka invoice dan faktur pajak kan. Kalau Ibu kasih barang, maka buka invoice, faktur pajak kan. Tetapi kalau hadiah, tiba-tiba aja dikasih barang ke kita. Maka dari kita tidak kasih penyerahan ke dia. Maka tidak jadi objek PPN. Gitu, Bu. Nah, saya mengatakan itu, Bu Suryati. Bapak Fransen Silalahi. Cara mengetahui bukti potong PPh 23 sudah dibayar dan cara mengetahui suatu perusahaan sudah PKP. Oke. Bukti potong PPh 23, kita nggak peduli sudah bayar atau belum bayar. Yang penting kita punya aslinya, Pak. Kita pegang aslinya, ada stempel tanda tangan dari si... sekarang udah nggak perlu stempel lagi ya. Sudah ada bukti potong dari si pemotong, maka kita sudah aman. Gitu sih. Kita udah nggak perlu pusing, dia sudah bayar atau belum bayar ya. Gitu. Tetapi kalau Bapak mau minta, ya boleh. Bapak mau minta, bilang ke si penerbit bukti potongnya, saya mau tahu dong ini sudah bayar atau belum bayar, gitu. Kalau perlu minta e-billingnya juga boleh. Gitu. Atau kalau perlu minta SPT PP23 juga boleh. Intinya sih bukti potong sudah cukup. Oke. Kemudian cara mengetahui perusahaan PKP atau tidak PKP, Bapak tanya dia aja. Gitu kan? Bapak tanya dia aja. Kalau dia bilang belum PKP ya belum PKP. Kalau dia sudah PKP ya sudah PKP. Nah, kalau Bapak ragu-ragu, Bapak mau memperjelas lagi, Bapak kirim surat kepada KPP-nya dia, gitu ya. Kirim surat ke KPP-nya dia, minta penegasan customer saya ini atau vendor saya ini sudah PKP atau belum. Gitu, Pak. Nah, lebih aman sih, Pak, kalau Bapaknya PKP, maka Bapak hanya berurusan dengan PKP saja lebih aman. Beli barang dari PKP, jual barang juga kepada PKP. Jual nggak masalah, belinya ya, beli. Kalau Bapak adalah PKP, maka sebaiknya Bapak beli pun dari PKP. Gitu, Pak. Supaya Bapak tidak bermasalah dengan hal-hal seperti ini nih. Tiba-tiba beli barang dari PKP, tapi dia nggak buka faktur, nanti kita yang celaka. Gitu, Pak ya. Jadi lebih aman, kalau kita PKP, kita beli barang pun dari wajib PKP. Lebih aman. Gitu Pak ya. Ya. Semoga teman tuh Pak Franz. Ibu Dia Nurana, malam kok, malam Bu Dia. Usaha dimulai 2021, namun ber-NPWP baru pada awal 2022. Oke, tahun 2021 bayar sewa ruko. Apa harus dipotong PPh final kok tahun 2022? Jawaban saya iya. Ibu mesti bikin sewa ini menjadi 2022, kemudian Ibu potong di 2022. Itu lebih tepat sih ya. Tetapi kalau Ibu mau lapor mundur boleh. Kalau Ibu mau lapor mundur ke 2021 ya boleh-boleh aja. Tetapi kalau saya sih, saya lebih cenderung semua pengeluaran-pengeluaran sebelum NPP terbit akan saya lapor menjadi tanggal NPP terbit. Jadi di bulan Januari ya udah semua transaksi sebelum Januari akan saya akumulasi di Januari ini, gitu. Supaya tepat dengan pembukaan NPWP-nya, gitu sih. Tapi tetap perlu dipotong ya, ingat. Gitu sih, Bu. Nah, saya mau teman tuh Bu Nia Nurana, Bu Dia. Bapak Jaki Muammar, saya mau tanya masalah PPh buah sawit. Oke, bagaimana Pak Jaki? Oke, terpotong ya Pak Jaki. Lanjut ke Ibu Hiedas. Malam Pak Wan, malam Bu Hiedas. Mohon info bagaimana cara atau proses hibah jika yang dihibahkan adalah saham. Oke. Saham ya. Jadi cara pertama adalah Ibu bikin surat hibah. Oke, bikin surat hibah tertulis ya, ditandatangani oleh kedua belah pihak ya. Saya pihak pertama mulai hari ini tanggal sekian memberikan kepada pihak kedua barangnya apa? Barang saham senilai sekian, mungkin nomor akunnya sekian, Bapak Ibu jelaskan di situ, oke, surat hibah. Kemudian di SPT Ibu mulailah menghilangkan barang tersebut ya. Nah, di SPT Ibu berikutnya hilangkan barang tersebut, yang saham tersebut di SPT Ibu hilangkan harta itu. Di SPT-nya si penerima hibah, si anak, laporkanlah penghasilan hibah di lampiran 3, bagian penghasilan bukan objek pajak, dan laporkan juga harta tersebut berupa saham. Gitu, Bu. Nah, supaya lebih aman lagi ke depannya, kalau bisa dipindah nama dia aja. Ibu jual semua, terus dia beli sahamnya. Supaya lebih aman, betul-betul dipindah ke nama akunnya dia, akun investornya dia. Itu lebih aman. Oke? Jadi yang pertama adalah bikin surat hibah. Yang kedua, hilangkan dari SPT Ibu. Kemudian masukkan ke SPT si anak sebagai penghasilan hibah dan masukkan ke SPT anak sebagai nama hartanya.
Gitu, Bu. Nah, saya mengatakan itu, Bu Hiedas. Bapak Zaki Muammar, soalnya saya dikenakan PPh pasal 23 atas penjualan sawit tersebut sebesar 0,25%. Sepertinya memang iya deh, Pak. PPh 22 ya, bukan 23. Setahu saya sih gitu. PPh 22 bersifat final kayaknya ya, 0,25%. Sudah betul, Pak, seharusnya. Nah, saya mengatakan itu, Pak Zaki. Bapak Fungan MK 6, apa itu, Pak? Ibu Yeni 37475. Malam Pak Wan, malam Bu Yeni. Kalau Bupat PPh 23 sulit diminta dari customer, ada solusi lain? Solusi pertama, kejarin terus ya, kejarin terus. Memang begitu sih, kurang ajar tuh customer kita ya. Mintain terus ya. Mungkin secara berkala, makin lama kita bikin listnya tuh. Kita bikin listnya kalau perlu ya. Invoice nomor sekian, sudah ada bukti potong. Invoice nomor sekian, belum ada bukti potong. Kasih warna gitu ya. Jadi mungkin 2 minggu sekali dikirim email ke mereka, supaya mereka tahu gitu mana yang belum ada bukti potong. Gitu ya. Nah, cara kedua adalah Bapak bisa konfirmasi ke KPP kita sih. KPP kita bikin surat tertulis kepada AR, tolong dong dicetakkan bukti potong saya dari semua customer saya. Kan dia bisa tuh. Nah, AR tuh punya kemampuan untuk itu. Komputer dia bisa kok. Tergantung AR-nya mau bantu apa enggak. Gitu sih. Mestinya sih mau ya. Kan itu tugasnya dia. Gitu ya. Bikin surat resmi, nanti AR akan kirim surat balasan, semua bukti potong kita akan dicetakkan. Gitu. Nah, tadi itu kelihatan tuh mana yang sudah terbit, mana yang belum terbit. Gitu, Pak. Nah, saya mau tahu itu Bu Yani. Bapak Frankie S. Untuk NITKU sebagai pengganti NPWP cabang, nanti untuk pelaporan PPh 1 bagaimana ya untuk cabang? Kita masih belum tahu nih, Pak. Kita masih belum tahu, kita tunggu ya awal tahun depan bagaimana pelaksanaan NITKU ini. Kemungkinan sih seperti biasa aja. Nggak ada bedanya sih. Cuman ganti nomor doang. Kemungkinan seperti itu ya, Pak. Kita tunggu ya, nanti gimana prosesnya. Nah, semangat apa itu, Pak Frankie? Ibu Melia Halim. Malam kawan, malam Bu Melia Halim. Kalau anak sudah lepas WNI, masih bisa dapat hibah atau warisan? Setahu saya bisa-bisa saja, Bu. Yang penting anaknya resmi ya, betul-betul anak kandung gitu. Kalau anak kandung mau dimanapun di negara dia ya tetap aja boleh. Kan di Indonesia, di undang-undang kita kan tidak menyebutkan harus WNI, harus WNA. Pokoknya kalau hubungan darah 1 derajat, ya udah boleh gitu. Semoga itu Bu Meli. Oke, lanjut lagi. Ibu Septi Utami. Mengenai warisan dari suami yang telah meninggal, apakah penerima waris seperti istri harus menyebutkan dalam laporan SPT pribadinya? Perlu, Bu ya, perlu, wajib ya. Jadi kita sebagai penerima ahli waris harus melaporkan di SPT tahunan kita barang dari almarhum. Kita tuliskan nih, mungkin mobil, rumah, atau rekening, atau deposito, atau apa ya. Nah, nanti di bagian lampiran 3, Ibu tulis tuh penghasilan yang namanya warisan. Tuliskan nilainya berapa. Jadi cocok antara penghasilan warisan dengan kenaikan harta kita di tahun tersebut. Gitu, Bu ya. Wajib, Bu ya. Kita laporkan harta warisan di SPT para ahli waris. Nah, saya mau teman itu Bu Septi. Ibu Chanmei 75. Malam Bu Chanmei. Sehubungan dengan PMK 66 tentang BIK untuk PPh 21 ditanggung perusahaan, apakah masih bisa tidak di gross up perhitungannya? Jadi atas PPh 21 NDE dan NTI, atau harus gross up PPh 21-nya bisa DE. Menurut saya sih di gross up, Bu. Menurut saya di gross up dan bisa DE ya. Sudah nggak zaman kita pakai NDE untuk yang namanya Natura atau PPh 21. Sekarang semuanya menjadi DE, tetapi dihitung PPh 21-nya. Gitu, Bu. Ya. Nah, semua tuh Bu Chanmei. Bapak Mux Rizal. Malam Pak Mux Rizal. Kalau PTP itu prefer atau dividen ya? Ada dasar hukumnya nggak, Pak? Sampai hari ini, Pak, setahu saya ya, Pak, belum ada dasar hukum yang jelas-jelas mengatur mengenai PTP ini prefer atau dividen. Oke? Kita udah coba tanya ke Link Pajak, kita udah coba tanya ke informasi pajak, kita udah coba tanya ke KPP, masing-masing punya persepsi yang berbeda-beda. Oke, ada yang bilang prefer, ada yang bilang dividen. Konsultan pajak pun terpecah-pecah persepsinya. Ada konsultan pajak bilang ini prefer, ada konsultan pajak bilang ini dividen. Oke, kalau saya masih berpendapat ini prefer. Saya belum berpendapat bahwa ini dividen. Oke, tetapi kalau Bapak mau aman, dividen sudah pasti aman.
Gitu Pak ya. Kalau Bapak ngomong ini dividen maka udah pasti aman. Kenapa? Karena kan jadi kena pajak kan, maka jadi udah pasti aman. Kalau Bapak mau bilang ini prefer, maka Bapak harus siap berargumen kalau nanti ditanya sama AR. Oke? Argumen saya apa? Argumen saya adalah PTP itu punya karakteristik sama seperti CV dalam hal perpajakannya. Buktinya apa? Buktinya PP 55-nya PTP itu 4 tahun, sama seperti CV, gitu. Bukan 3 tahun seperti PT. Kemudian PTP itu modalnya tidak terbagi atas saham, ya. Itu sama seperti CV, gitu, nggak seperti PT, gitu. Itu sih pendapat saya, gitu ya. Dia mirip-mirip seperti CV dalam hal aspek perpajakannya, gitu. Ya. Jadi itu alasan saya menggunakan ini prefer sampai PTP ya, dan saya menggunakan prefer sampai sekarang, gitu. Dan dari DJP sendiri tidak ada penegasan. DJP belum ada penegasan, saya rasa memang bentrok sih, undang-undang bentrok sih. Jadi mereka juga nggak berani, belum berani ya. Kita tunggu dah, mungkin dalam waktu dekat akan ada penegasan ini prefer atau dividen. Kalau saya masih pakai prefer, tetapi teman-teman konsultan banyak yang menggunakan dividen juga banyak. Gitu Pak ya. Silakan Bapak pilih sendiri, tentukan sendiri. Gitu. Nah, semua teman tuh Pak Mutri. Bapak Stephen Kristanto, Pak, izin tanya, kalau saya PT ada karyawan, tapi semua di bawah PTKP, itu tetap lapor di Desember aja ya? Betul Pak ya, lapor di Desember. Karyawan nggak ada MPWP, soalnya cara lapornya gimana Pak? Nggak ada masalah Pak, gunakanlah NIK, nomor NIK ya, nomor KTP, bisa kok. Jadi untuk PP21 nggak usah lapor Januari ke November, tetapi Desember tetap wajib lapor, gunakanlah NIK bagi mereka yang tidak punya MPWP. Gitu Pak. Saya mau itu Pak Stephen. Bapak Amanda Reanatia 311. Malam Pak, malam Bu Amanda. SPBU non-PKP menyewakan tempat untuk ATM. Pihak bank minta diterbitkan faktur pajak. Kita non-PKP bagaimana menjelaskan penyelesaiannya Pak? Gampang, Ibu tinggal bikin surat. Ibu bikin surat pernyataan kepada si pihak bank bahwa kami menyatakan kami bukanlah PKP. Oleh karena itu, kami tidak punya kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak. Selesai. Gitu, Bu. Nggak ada masalah ya. Tapi kok bisa SPBU non PKP? Memang omsetnya kecil sekali. Biasanya omset kecil besar ya biasanya ya, omsetnya. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Bikin surat pernyataan bahwa kami bukan PKP, kirim kepada bank, maka harusnya nggak ada masalah. Gitu ya. Semoga bantu, Bu Amanda. Bapak Cindraka, bila sewa rumah dibayar oleh pemilik, tapi dibebankan ke perusahaan, bolehkah? Bagaimana cara aturannya? Terima kasih. Dibayarkan itu boleh atas siapa saja yang bayarin, tetapi NPWP-nya pakai NPWP PT, Pak. Jadi ketika ini penyewa adalah PT, maka bukti bayarnya harus pakai nama PT. Oke, tidak bisa nama pribadi. Kemudian PT terbitin bukti potong, kemudian PT melaporkan sebagai beban sewa, sudah betul. Beban sewa sudah betul di PT. Gitu sih Pak ya. Nah, saya mau itu Pak Cindra. Ibu Asmawati Man. Maaf kok mau tanya. Ya Pak, Ibu, silakan. Bapak Fen 272. Tapi jasa tersebut menggunakan alasan negatif list dari PMK 141 kok. Padahal menurut Undang-Undang PPH, jasa tersebut bisa dikategorikan sebagai jasa teknik atau jasa manajemen. Tadi mengenai apa ya? Jasa apa ini ya? Lupa saya. Jasa kesehatan Bu ya, Pak ya? Jasa kesehatan ya? Lupa saya tadi. Coba dikomunikasikan aja. Dikomunikasikan dengan si customer. Jadi gimana baiknya gitu komunikasikan. Kalau Bapak masih nggak puas, Bapak ngomong ke AR Bapak di KPP, nih si customer saya maunya gini nih, bisa nggak gitu. Kalau AR bilang nggak bisa, nah minta dasar hukumnya, kasih kepada si customer. Gitu sih Pak. Biar ada kesepakatan gitu, biar nggak ribut terus. Nah, saya mau tahu tuh Pak Fen. Bapak Andre Jaswanda, izin kok. Untuk PPN rumah sakit, saya hanya mengkreditkan obat saja, dan persentasenya saya ambil dari omset Rajal dibagi omset Rajal plus Ranap. Apakah itu diperbolehkan tanpa memasukkan omset lainnya? Memang ada omset lain lagi, Pak? Omset Rajal, omset rawat inap, ada omset lain lagi nggak? Setahu saya sih perlu masuk ya, kalau memang itu masuk semua ya. Coba Pak komunikasi dengan AR deh Pak. Komunikasikan dengan AR supaya nggak salah Pak. Karena ini sensitif nih. Sudah banyak di rumah sakit yang kena nih. Gara-gara hal seperti ini. Gitu Pak. Coba ngomong ke AR biar nggak salah. Bapak bawa aja draft perhitungan Bapak. Kasih tahu AR begini loh cara hitungnya sudah betul atau belum. Gitu. Biar nggak salah. Gitu. Atau ke penyuluh di KPP juga boleh. Gitu sih Pak. Setahu saya sih mesti hitung semua ya. Nah,
Semua teman itu Pak Andre. Ibu Asmawati Man. Kalau perusahaan baru berupa PT, baru berdiri omset masih di bawah 4,8 M, apa wajib bayar 0,5% kok? Dia boleh memilih, Bu, ya. Jadi perusahaan PT baru di bawah 4,8 M, dia boleh memilih mau bayar 0,5% final atau mau cara hitung yang umum, PPh umum namanya, ya. Kalau dia mau pakai PPh final, maka dia cetak surat keterangan PP 55 di menu layanan, menu KSWP ya, di DJP Online. Kalau dia maunya PPh umum, dia masuk juga ke KSWP, dia cetak satu surat yang namanya memilih menggunakan PPh umum. Gitu, Bu, ya. Dia boleh memilih, gitu. Pakai PPh final, cetak surat PP 55, kalau mau pakai PPh umum, cetak surat keterangan PPh umum. Gitu, Bu. Tinggal pilih aja. Yang mana lebih enak buat Ibu. Nah, semua teman tuh Bu Asmawati. Ibu Yeni Kosasi 81. Kalau pakai hutang piutang antara anak sama orang tua, kira-kira nilai 1M tanpa bunga kira-kira bisa dipermasalahkan oleh AR nggak ya? Jadi tidak usah hibah. Saya rasa bermasalah, Bu. Saya rasa bermasalah. Kalau memang ini diniatkan untuk dihibahkan, hibahkan saja. Kalau ini tidak diniatkan untuk dihibahkan, jangan. Kita jangan beli barang atas nama anak, kalau gitu. Kalau memang kita nggak niat untuk hibah ke dia. Gitu sih, Bu. Jadi, teman-teman kalau bisa kita kurang-kurangin yang sifatnya gray area. Gitu. Kalau kita hutang piutang ini kan gray area ya, tanpa bunga, nanti AL bilang masih ada bunga, kita ribut sama AL. Gitu ya. Jadi, kalau memang kita mau niatkan kasih barang ke anak, kita kasihkan ke dia. Kita bikin hibah, kasih ke dia biar dia lapor sendiri. Kalau kita nggak niat untuk kasih ke anak, ya udah, sementara pakai nama kita dulu. Ya, sementara nama kita dulu, nanti suatu hari kita mau hibahkan, baru kita kasih ke anak. Gitu. Jadi nggak ada gray area, jelas. Gitu. Nah, saya mau teman itu Bu Yani. Ibu Herawati 123. Apakah anak yang membuat MPP baru karena meneruskan usaha ayah, apa tetap pakai 0,5%, sedangkan di tahun 2024 berakhir? Jadi, Ibu nggak usah khawatir, kalau dia MPP baru, maka 0,5%-nya masih 7 tahun lagi, Bu. 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29 baru selesai, Bu. Nggak usah khawatir ya. Jadi yang 2024 berakhir itu hanya untuk MPP yang lama-lama, yang 2018 sudah ada MPP-nya, gitu, Bu, ya. Untuk si anak ini yang baru bikin MPP, dia boleh 7 tahun lagi sejak dia bikin MPP. Jadi selamat ya buat anak-anak yang masih baru bikin MPP. Semua teman tuh Bu Herawati. Bapak Aja Listrik. Mau tanya, istri dapat hadiah berupa uang tunai, tapi pemberi hadiah tidak mau memberikan bukti potong. Gimana pencatatannya di SPT WPOP? Gampang, Pak. Nggak usah peduli dengan bukti potong. Bapak laporkan sebagai penghasilan dalam negeri lain-lainnya. Oke? Penghasilan dalam negeri lainnya, laporkan semua di situ, kemudian hitung pajaknya, Bapak bayar pajaknya. Selesai. Gitu, Pak ya. Kalau ada bukti potong, kita boleh kreditkan. Kalau nggak ada bukti potong, ya udah, kita cuekin, kita bayar sendiri. Gitu, Pak ya. Nggak ada masalah. Saya mau itu, Bu. Pak Aja Listrik. Bapak Gunartiku. Kok mau tanya lagi? Kalau sudah pensiun, berarti laporannya nihil kok. Jawabannya iya, laporannya nihil. Tetapi kan orang pensiun kan mungkin masih ada penghasilan deposito, penghasilan SBN, penghasilan saham kan mungkin masih ada gitu ya. Jadi belum tentu nihil. Kan bisa aja dia dapat hadiah dari saudara, keluarga juga bisa. Jadi cenderung nihil, tapi tidak wajib, tidak harus nihil. Bisa aja dia masih punya penghasilan lain. Gitu, Pak. Saya mengatakan itu Pak Gunartiku. Bapak CV Angkasa T. Malam Pak Wan, malam Pak Angkasa. Jika pembayaran PPN per bulan dibayar dengan uang tunai, bukan dari uang yang tercatat dalam pembukuan atau uang perusahaan alias uang hitam, akankah dipertanyakan AL di kemudian hari? Jawabannya iya Pak, itu akan jadi masalah. Masalah pertama adalah gimana Bapak jurnal akuntingnya, gitu kan? Bapak bayar pajak, akunting sudah menghilangkan hutang pajak, tetapi kan bank nggak keluar, kas nggak keluar, gimana tuh? Nggak bisa ya, akuntingnya akan error, kemudian AR juga akan error. AR juga akan mempertanyakan, akan jadi masalah. Jadi jangan ya, jangan. Kalau ada uang hitam, uang itu masukkan dulu ke PT sebagai penghasilan di perusahaan, barulah itu jadi resmi milik PT, barulah boleh pakai untuk bayar pajak PT. Gitu, Pak. Jadi, kalau uang hitam, biarlah tetap hitam. Gitu ya, kecuali kita mau putihkan. Ya, kita putihkan dahulu, barulah kita boleh pakai. Gitu ya. Semua itu Pak CV Angkasa. Bapak Jeremia Waluyo. Tanya lagi Pak, kalau cabut PKP sudah disetujui, selama proses pengajuan NE, tetap lapor PPN sampai kapan ya Pak?
Jadi gini Pak, kalau PKP sudah dicabut, maka sudah tidak perlu lapor PPN lagi Pak. Gitu Pak ya, mohon maaf mungkin tadi saya salah ngomong ya. Pokoknya kalau PKP sudah dicabut, maka sudah tidak perlu lapor PPN lagi selama-lamanya. Gitu Pak ya. Kan kalau Bapak mau lapor PPN, kan Bapak butuh Enova, butuh Sertel, butuh itu semua kan. Sedangkan itu semua sudah mati begitu Bapak sudah cabut PKP-nya. Gitu. Begitu PKP sudah cabut, sudah selesai semua. Urusan PPN sudah nggak ada urusan PPN lagi. Gitu Pak ya. Saya mau bantu Pak Jeremia. Ibu Meli, Ibu Meli Halim. Kalau kita pesan cetakan atau mall ke pihak ketiga, apakah perusahaan wajib pungut PPh 21 atas penghasilan tidak berkesinambungan? Kalau itu bentuknya jasa, iya Bu. Jadi kalau dia hanya kasih jasa, sedangkan kita tuh hanya kasih bahan bakunya, dia cetakin, berarti kan itu jasa ya, maka potong PPh 21. Sudah betul Bu. Kalau dia PT CV, potong PPh 23. Gitu Bu. Sudah betul, potong Bu ya. Sama teman tuh Bu Melia. Bapak Erik, kalau saya bikin PT 2025, apakah bisa menggunakan PP 23? Bisa Pak, mau 25, 26 bisa Pak. Soalnya dengan tahun 2024 berakhir. Bukan Pak, tahun 2024 itu berakhir untuk orang pribadi yang sudah punya MPP sejak 2018. Gitu Pak ya. Kalau Bapak bikin PT baru, maka PT itu bisa pakai PP 23 selama 3 tahun ke depan. Gitu Pak ya. Jadi kalau 2025 bikin ya 25, 26, 27 bisa pakai PP 55 selama 3 tahun ke depan. Gitu Pak ya. Saya mau itu Pak Erik. Bapak Stephen Kristanto, Pak, izin tanya. Saya ada PT, karyawan seluruhnya gaji di bawah PTKP, dan tidak ada MPWP. Itu kita lapornya gimana ya Pak? Apakah Desember aja atau gimana? Betul Pak, jawaban Desember aja ya. Jadi PP 21 tidak usah dilapor Januari ke November, cukup lapor di Desember saja, Pak Stephen ya. Sudah betul. Saya mau bantu Pak Stephen. Nanti di Desember Bapak lapor sebagai nomor NIK aja, pakai nomor NIK ya, nomor KTP. Ibu Titik Lucy, malam Bu Titik. Mau tanya, kalau penyusutan atas kendaraan direksi itu dihitung sebagai natura di PPh 21-nya, itu per bulan atau langsung 1 tahun ya? Jawaban saya per bulan, Bu. Setahu saya per bulan deh. Jangan setahun, nanti kegedean di bulan Desember. Gitu ya, mending di tiap bulan sih. Memang mestinya tiap bulan. Gitu ya. Sama teman-teman Bu Titik. Ibu Lisa Mona 1183. Kok jika sudah ganti AR, apakah SP2DK sudah bayar dan balas suratnya? Apakah sudah selesai? Tapi tidak ada laporan lagi LH2DK itu, makasih kok. Kalau saya sih Bu ya, kalau saya sih sepanjang saya sudah balas suratnya, saya sudah lupakan. Saya sudah anggap selesai. Gitu, kalau saya sih ya. Tetapi kalau Bapak Ibu mau lebih yakin, Ibu bilang ke AR yang baru. Bu, tolong dong printkan ke saya atau kirim PDF ke saya LH2DK-nya. Atau sekarang namanya sudah baru tuh, namanya SP3 2DK kalau nggak salah. SP3. Minta dong suratnya supaya saya bisa laporan ke bos saya. Gitu Bu ya. Tetapi pada prinsipnya SP2DK kan untuk minta penjelasan. Kita kasih penjelasan ya sudah selesai. Itu intinya seperti itu sih. Nah, coba kalau lebih mau yakin ya udah mintalah surat itu. Semua teman tuh Bu Lisa. Ibu Liana Febri, kok mau tanya, upload faktur pajak 070 harus ada dokumen BC. Kalau transaksinya baru uang muka, jadi BC tidak ada. Uang muka sudah masuk ke rekening. Bagaimana solusinya? Karena faktur pelunasan bisa terbit setelah penyerahan barang. Setahu saya nggak ada masalah sih Bu ya. Kalau memang bisa diurus dokumen BC di awal lebih bagus ya. Tetapi kalau memang mesti nunggu barang diterima baru ada BC ya nggak apa-apa juga sih. Mestinya nggak ada masalah sih Bu, mestinya ya. Karena nanti kan pada akhirnya tetap ada dokumen BC-nya. Mesti nggak ada masalah sih. Nah, tapi mungkin lebih aman, Bu, coba cek ke penyuluh deh, supaya pasti ya. Nah, saya mau teman-teman Bu Liana. Bapak Franky, masih kawan, sama-sama Pak Franky. Bapak Arifin, saya badan CV, punya karyawan, tapi mereka semua nggak punya MPWP. Apakah kewajiban badan usaha buat lapor untuk karyawan kami sehubungan dengan SPT karyawan? Terima kasih kok. Maksud Ibu Bapak SPT pribadi karyawan ya? Kalau SPT pribadi karyawan tuh bukan kewajiban kita Pak, bukan kewajiban PT ya. SPT karyawan itu dilapor oleh mereka masing-masing gitu. Nanti tugas kita sebagai CV adalah menerbitkan bukti potong gitu Pak ya. Jadi mereka ini punya atau nggak punya NPWP itu kita tetap bikin bukti potong gitu Pak. Bukti potong pakai nomor NIK gitu aja sih, 000 gitu, tapi isi nomor NIK gitu ya. Masalah karyawan itu nanti mau lapor di SPT pribadi dia mau atau nggak lapor itu urusan dia. Itu bukan kewajiban si PT gitu Pak ya.
Nah, semua itu Pak Arifin. Bapak Susiloyan, malam Pak Wan, malam Pak Susilo. Kalau hasil perkebunan seperti kelapa sawit, biji kopi, kena PPh pasal 22 tarif 0,05% dan bisa dikreditkan Pak jika tidak final. Iya Pak, bisa Pak. Kalau dia bentuknya tidak final, maka Bapak bisa kreditkan ya. Tetapi kalau dia tidak final, kalau dia bentuknya final, maka tidak bisa dikreditkan. Gitu, kan sudah final. Gitu Pak ya. Setahu saya sih final deh. Coba cek lagi Pak. Nah, semua itu Pak Susilo. Ibu Suryatik, kamu tanya ya. Kalau perusahaan tidak memiliki laporan jurnal dan buku besar, hanya ada laporan keuangan saja. Apakah laporan 3 tahun ke belakang tidak ada laporan jurnal dan buku besar? Minta solusinya kok. Jawabannya perlu Bu ya, perlu. Solusinya adalah bikin laporannya, gitu Bu ya. Buka semua rekening banknya, mutasi banknya semua dibuka dan di jurnal satu persatu, Bu. Sampai kita dapatkan bukti buku besarnya, gitu. Kalau buku besar sudah jadi kan baru kelihatan tuh, oh laporan yang benar tuh bagaimana, kelihatan, gitu ya. Solusi pertama. Solusi kedua, kalau ini perusahaan sudah terlalu amburadul, ya udah, kita anggap aja sudah betul, gitu. Kalau pemeriksa datang, maka kita terima konsekuensinya. Kita bayar pajak yang harus dibayar. Orang pemeriksa mah nggak ada ampun ya, pasti dikoreksi fiskal semua, gitu ya. Jadi solusi pertama adalah benerin laporannya. Solusi kedua, ya udah kita move on, tetapi tahu resiko dan kita siap dengan resikonya. Gitu sih Bu. Selamat bantu Bu Suryati. Ibu Melani, malam Pak Wan, malam Bu Melani. Ibu Hiadas, bagaimana jika sahamnya tersebut masih masuk di dalam akte pendirian PT? Apakah perlu merubah akte pendirian PT? Tadi mengenai apa Bu ya? Ini saham untuk hibah ke anak ya? Iya, perlu sih Bu. Perlu diganti nama aktenya. Kalau memang itu hibah ke anaknya Bu. Setahu saya sih gitu. Ubah akte, ganti ke anak, dibuktikan dengan surat hibah. Jadi tidak ada jual beli saham. Gitu sih. Semua teman itu Bu Hiadas. Bapak Andre Jaswanda, izin tanya kok, pembagian seragam untuk dipakai sehari-hari, apakah termasuk natura, DE dan non-taxable? Kalau ini sehubungan dengan pekerjaan, maka dia menjadi tidak kena PPh 21. Natura sih udah pasti natura, tetapi dia bukan objek PPh 21 gitu. Tetapi kalau seragam ini tidak berhubungan dengan pekerjaan, maka dia menjadi objek PPh 21. Saya rasa sih begitu, Pak. Nah, kalau ini satpam gitu ya, kan udah pasti pakai seragam satpam, maka ini sudah pasti aman, DE dan non-taxable. Tetapi kalau ini seragam kantor biasa gitu ya, ini masih perdebatan. Kalau mau aman, udah deh, masukin PP 21 aja, itu lebih aman. Gitu sih, Pak. Tapi kalau mau tetap non-taxable, ya udah, kita siap berargumen aja sama AR. Gitu, Pak. Selamat bantu, Pak Andre. Bapak Francesi Lalahi. Kalau perusahaan baru berjalan 2 bulan, file DB ISPT bulan pertama hilang dan sudah dilapor. Sedangkan bulan kedua pakai file DB yang baru dan sudah dilapor. Apakah SPT tahunan PPh-nya berpengaruh karena filenya terpotong, Pak? Nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah, Bapak nggak usah khawatir. Datanya sudah ada di kantor pajak, jadi nggak usah khawatir. Kalau Bapak mau, Bapak boleh minta data itu ke AR kok. Bisa. Jadi nggak ada masalah, tidak akan hilang kok historinya di pajak. Oke, Pak. Saya mau bantu Pak Franz. Ibu Pak Steven, makasih Pak, sama-sama Pak Steven. Ibu Asmawati, izin tanya kok, kalau PT baru berdiri tahun ini, sudah dipotong PPh pasal 23, apa tetap bayar PPh 0,5% kok? Oke, jadi Ibu mesti tentukan, mesti buat keputusan, apakah PT ini mau menggunakan PPh final atau mau menggunakan PPh umum. Oke? Kalau Ibu mau menggunakan PPh final, maka Ibu perlu cetak surat keterangan PP55, kasihkan kepada customer, dan suruh dia jangan potong PPh 23 lagi. Gantilah potong PPh 0,5%. Oke? Kalau Ibu memutuskan maunya PPh umum, maka ini sudah betul. Ibu silakan cetak surat keterangan, surat untuk memilih PPh umum, kemudian sudah betul nih PPh 23, Ibu boleh kreditkan. Gitu. Tinggal pilih, Bu, mau PPh final atau PPh umum. Kalau PPh final, kasih tahu customer, cetak suketnya, maka nggak usah potong lagi PPh 23. Gitu, Bu. Nah, saya mau tahu tuh, Bu Asmawati. Bapak Pin 168. Malam Pak Pin. Mau nanya, kalau baru buat PT perorangan UMKM dan belum ada transaksi, apakah bisa mohon jadi PKP? Jawaban saya bisa saja, tetapi tergantung survei ya. Kadang-kadang itu gara-gara survei jadi tolak.
Dan kalau disetujui PKP, jadi kalau ada transaksi bayar PPh final 0,5% dan PPN ya. Betul Pak, betul ya. Kalau ada transaksi maka PPN iya plus PPh-nya itu 0,5% final. Sudah betul Pak ya. Nah, silahkan diajukan Pak, boleh-boleh saja kok di awal. Cuma nanti ada survei tuh. Nah, kadang-kadang survei itu ditolak kadang-kadang. Tapi coba aja. Harusnya bisa sih. Oke. Nah, semoga terbantu Pak Pin. Oke. Bapak Budi pasti bisa. Pak, untuk PPh 23 di Bupot Unifikasi tidak bisa setor sendiri ya Pak? Bupot Unifikasi, apakah yang Bupot setor sendiri hanya untuk PPh final ya Pak? Iya Pak, betul. PP 23 kan kita motong orang ya. Kalau yang setor sendiri kan PPh 0,5%. Iya betul Pak. PP 23 itu tidak bisa bayar sendiri, nggak bisa. PP 23 itu bersifat memotong orang, gitu ya. Maka kita motong orang baru kita bayar. Kita nggak bisa bayarin untuk diri sendiri, nggak bisa ya. Kalau PPh final kan ada dua macam. PPh final memotong orang dan PPh final bayar sendiri. Itu bisa. Gitu Pak. Nah, semangat bantu Pak Budi pasti bisa. Bapak Rokim Syah, malam kok mau tanya, ada penjualan lain-lain, yaitu eceran nggak pungut PPN. Apakah waktu lapor SPT tahunan ditagih PPN-nya kok? Jawabannya iya, gitu ya Bapak Rokim dan teman-teman semua. Kalau kita sudah PKP, maka mau jual eceran, non-eceran, mau grosir, mau non-grosir, semuanya harus ada PPN-nya. Itu kita mesti paham tuh sebagai pengusaha PKP ya. Jadi PKP, mau jualan apapun, barang apapun, mau eceran, mau non-eceran, apapun jenisnya, dan bagaimanapun kondisinya, tetap ada PPN-nya, wajib, gitu Pak ya. Jadi kalau Bapak belum, silakan dibuka waktu pajak, ada Bapak boleh gunggung kok, boleh di PPN gunggung, gitu Pak ya. Semua itu Pak Rokim siap. Bapak Dek Geng, malam kawan, malam Pak Dek Geng. Kalau penghasilan 100 juta untuk direkturnya lebih baik didividenkan tiap bulan atau potong PP 21 saja. Bebas Pak, bebas. Bapak mau potong dividen, mau bikin dividen tiap bulan boleh, mau potong PP 21 boleh, tinggal dihitung aja mana yang lebih tepat, mana yang lebih baik gitu ya. Kalau dividen mesti RUPS Pak ya, dividen harus RUPS dan perlu ke notaris deh. Karena dividen itu perlu RUPS dan notaris, itu yang bikin repot. Gitu sih Pak ya. Saya mau bantu Pak Degeng. Ibu Asmawati Men. Tanya lagi kok, kalau perusahaan masih PKP, tapi sudah tidak ada kegiatan usaha lagi, apa harus diperpanjang sertelnya kok? Jawabannya iya Bu, perlu diperpanjang supaya apa? Supaya tetap bisa lapor nihil. Karena PPN tidak boleh berhenti lapor ya. PPN harus lapor terus sepanjang dia belum cabut PKP-nya. Oke, kalau Ibu siap pemeriksaan, maka Ibu boleh nih mengajukan penghapusan PKP. Nanti PKP sudah dicabut, maka sudah nggak usah lapor lagi. Gitu Bu ya. Tetapi cabut PKP akan ada pemeriksaannya. Ingat. Saya mengatakan itu Bu Asmawati. Ibu Meli Halim, yang tadi cetak bahan semua dari pihak ketiga. Oh iya Pak, Ibu ya, cetak bahan pihak ketiga itu potong PP 21 atau 23. Memang perlu ya, kalau jasa ya. Nah, saya mau itu Bu Meli. Ibu Meli, perusahaan yang pesan cetakan atau mod pada pihak ketiga dan bahan semua dari pihak ketiga. Apakah termasuk jasa dan wajib potong PP 21 pihak ketiga? Oke, jadi gini, kita lihat invoice-nya si orang ini. Invoice-nya itu isinya itu apa? Jasa kah atau barang? Kalau dia jasa, maka potong PP 21. Kalau dia barang, maka tidak usah potong PP 21. Itu namanya Ibu beli barang, ya kan? Kalau lebih aman sih beli barang, ya. Lebih aman beli barang saja. Nanti jadinya kan ini beli barang biasa, maka Ibu tidak perlu lagi potong-potong PPh 21 23 karena ini beli barang, gitu Bu. Gitu sih lebih aman ya. Semua teman tuh Bu Meli. Ibu Yeni Kosasi. Kok, satu lagi, jika sertifikat rumah pakai nama anak, tapi lapor di SPT orang tua, sementara anak sudah punya NPWP, kira-kira oke nggak ya? Saya rasa oke-oke aja, Bu. Nanti di SPT anak kita kasih surat pernyataan aset punya orang tua. Boleh? Boleh, Bu. Boleh aja sih, begitu. Nah, ke depan teman-teman jangan gitu lagi ya, ke depan ya, teman-teman. Kalau memang itu barang tidak kita niatkan kasih ke anak, jangan pakai nama anak. Tetap nama kita dulu. Nanti kalau kita udah mau kasih ke anak, barulah kita kasihkan. Gitu. Kalau kita dari sekarang sudah kasih pakai nama anak, ya udah dari sekarang kita hibahkan. Itu ya, buat ke depan Bu ya, buat ke depan. Kalau yang sudah terlanjur, ya sudah. Yang sudah terlanjur, ya udah tetap lapor di SPT orang tua. Gitu sih, Bu. Semangat itu Bu Yani. Bapak Franz, lebih baik PPh 23 diakui pada saat tanggal invoice atau pada saat tanggal bayar? Biasanya tanggal bayar, Pak. Biasanya tanggal bayar, biasanya ya. Nah, semangat itu Pak Franz. Ibu Trestan, malam kok, malam Bu Tres.
Apa benar pembelian dari dinas di bawah 2 juta, apakah tidak bayar PPN dan hanya bayar PPh? Eh, Kalau PPN sih tetap bayar ya. Setahu saya PPh-nya yang nggak bayar. Kalau PPN kan tergantung kita PKP atau bukan. Kalau kita PKP, maka sudah pasti ada PPN. PPh-nya yang tidak kena deh. Setahu saya begitu. Coba cek lagi ke bendaharanya biar nggak salah ya. Nah, semua teman tuh Bu Tres. Tadi Bu Tres. Oke, terus Bu Suryati, terima kasih Kak Awan atas jawabannya. Selamat malam kok, sehat selalu. Sama-sama Bu Suryati, sehat selalu. Ibu Hedas, terima kasih Pak Awan, sama-sama Bu Hedas. Ibu Susilawati Sie, malam Pak Awan, malam Bu Susila. Izin tanya, kalau kita jual spare part ke PTB, terus PTB memberi uang muka kepada kami, tapi kami lupa buka faktur pajak atas uang muka tersebut. Solusi gimana ya Pak? Solusinya adalah Ibu buka sekarang, ya. Ibu buka sekarang untuk masa September, gitu Bu. Ya, cara pertama gitu. Cara kedua adalah ya udah Ibu tunggu aja nanti. Tunggu nanti ketika pelunasan baru buka faktur pajak yang lengkap. Sementara uang yang masuk Ibu catat sebagai hutang piutang. Sementara seperti itu, gitu. Bebas sih bebas. Nah, tapi nanti kalau ketahuan sama AR, ya udah kita kena denda 1% karena faktur pajak terlambat kan. Faktur pajak terlambat dibuka. Ya nggak apa-apa juga sih, terpaksa. Gitu sih Bu, nggak masalah. Buka sekarang boleh, atau buka nanti boleh. Tetapi ini faktur pajak terlambat, jadi akan kena PPh, kena denda 1% kalau ketahuan. Gitu sih Bu. Semua teman itu Bu Susila. Ibu Susila, sedangkan uang mukanya dibayarkan di bulan Juli. Oke, di bulan Juli ya sudah, kita buka faktur di bulan September aja. Gitu sih Bu. Terpaksa ya. Sudah terlambat untuk Juli masih bisa. Sekarang kan baru tanggal 11. Sorry, Juli udah lewat. Sorry. Udah nggak bisa. Kita buka faktur pajak Agustus boleh ya. Buka Agustus, tetapi kita upload di besok nih, tanggal 12 September ya. Masih bisa. Ya, cuman faktur terlambat, ya nggak apa-apa sih. Terpaksa. Nah, sama teman tuh Bu Susila. Bapak Ilham Sobari. Izin kok, apakah PTP non-PKP wajib lapor pajak setiap bulan? Jawabannya tergantung apa yang mau dilapor Pak ya. Kalau PPN udah pasti enggak ya. PPN udah pasti enggak, karena kan dia bukan PKP. Kalau PPh tergantung. Perlu nggak lapornya? Contoh PPh 21 kan perlu kalau ada gaji di atas PTKP. Kalau nggak ada berarti nggak perlu. PPh 23 perlu kalau ada potong orang. PPh 23 kalau nggak usah gitu. PPh 4 perlu kalau ada potong orang. Kalau nggak ya nggak usah. Gitu sih Pak. Kalau nggak ada yang lapor. Cuman akunting aja perlu dibikin akuntingnya. Gitu Pak ya. Saya mau ngatakan tuh Pak Ilham. Ibu Selvi Himawari 99. Malam kok. Malam Bu Selvi, mau tanya terkait pembebasan PPN itu kalau tahun 2022 salah buka faktur pajak gimana ya? Salahnya bagaimana tuh Bu? Ini coba ngomong ke AR deh. Ngomong ke AR atau ke penyuluh, gimana solusinya nih mengenai ini ya? Kalian sudah terlanjur kan? Mestinya sih masih bisa faktur pajak pengganti sih. Pakai faktur pajak pengganti, ganti kodenya. Harusnya masih bisa sih. Coba cek ke penyuluh atau ke AR biar nggak salah Bu. Saya mau teman tuh Bu Selvi. Ibu Dian Nurana, karena di perjanjian kerjasama, laba bersih pembagiannya 50% dengan catatan 50% itu pengembalian hutang investasi tersebut. Terpotong nih Bu, tadi apa ya Bu Diana ya? Tadi belum saya baca kayaknya, tadi Bu Diana. Terpotong Bu, mohon maaf, boleh diketik lagi Bu. Oke. Oke, teman-teman mohon maaf nih ya, masih banyak pertanyaan teman-teman ya. Jadi sudah lewat jam 9, saya akan coba remind lagi, nanti kalau di lain waktu saya akan menjawab Bu ya, teman-teman saya akan jawab di video terpisah ya di YouTube nanti, tinggal masuk ke YouTube-nya Pajak Smart. Coba saya scroll dulu biar saya ingat ya, nanti tinggal dibaca. Saya akan bikin video lain lagi untuk menjawab ini ya, mohon maaf teman-teman semua, karena ini kelamaan hari ini, mohon maaf ya. Ada Bu Rasya. Oke, kemudian ada Pak Rokim Syah lagi, ya, Bapak Aja Listrik, kemudian Bapak Ibu Amanda, kemudian oke, sudah habis ya. Teman-teman mohon maaf ya, nggak bisa semuanya saya jelaskan semua hari ini. Nanti saya akan bikin video terpisah untuk menjawab buat teman-teman yang belum terjawab ya teman-teman. Mohon maaf ya, karena kita sudah kemalaman jam 9 lewat. Oke teman-teman, itu aja hari ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau berbisnis di perpajakan akuntansi, nah saya ada buka kelas baru namanya program KPP ya, program konsultan pajak pinter ya. Teman-teman tinggal masuk ke www.program
www.programkpp.com ya, www.programkpp.com buat teman-teman yang mau berbisnis di pajak akuntansi ya. Bukan mau tanya pajak ya, tetapi mau berbisnis. Gitu ya, teman-teman. Oke, Bapak Frans, terima kasih Bang. Sama-sama Pak Frans. Dan teman-teman semua, terima kasih semua telah bergabung. Makasih banget. Kita ketemu lagi Senin depan jam 8 malam. Sampai jumpa semuanya. Mari.